Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia mengikuti beliau. Berjumpa kembali dengan kami program Terjemah Al-Quran Metode 3-in-1 Buku Biru. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-11. Yang kita pelajari pada pelajaran ke-11 ini Surat Al-Baqarah dari ayat 62 sampai ayat 69. Kita mulai ayat yang ke-62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sekarang kita mulai kata yang pertama, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang, amanu, mereka beriman. Pada kata amanu mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang. Kalau tiga kata kita gabung menjadi innalladzina amanu, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kemudian wa dan alladzina, orang-orang yang, hadu, mereka Yahudi. Pada kata hadu mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang. Kalau tiga kata kita gabung menjadi walladzina hadu, artinya dan orang-orang Yahudi. Kemudian wa dan an-nasara, orang-orang Nasrani. Dua kata kita gabung menjadi wan nasara dan orang-orang Nasrani. Kemudian wa dan as-sabiina, orang-orang Sabiin. Dua kata kita gabung menjadi was-sabiina dan orang-orang Sabiin. Man, barang siapa, amana, dia beriman. Pada kata amana mengandung arti pelaku dia dicirikan dengan harokat fathah di belakang. Billahi, dua kata, bi kepada, Allahi, Allah. Kalau empat kata kita gabung menjadi man amana billahi, barang siapa beriman kepada Allah. Wa dan al-yaumi, hari, al-akhiri, akhir. Tiga kata kita gabung menjadi wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Wa dan amila, dia berbuat. Pada kata amila mengandung arti pelaku dia dicirikan dengan fathah di belakang. Sholihan, baik. Tiga kata kita gabung menjadi wa amila sholihan, artinya dan dia berbuat baik. Fa, maka, la, bagi, hum, mereka. Ini tiga kata. Tulisannya bersambung. Ajru, pahala, hum, mereka. 5 kata kita gabung menjadi falahum ajruhum. Artinya
maka bagi mereka pahala mereka. Inda di sisi, Rabbihim dua kata. Pertama Rabbi, Tuhan. Kedua him, mereka. Tiga kata kita gabung menjadi inda Rabbihim, artinya di sisi Tuhan mereka. Wa dan la tidak, khaufun ketakutan, alaihim dua kata, tulisannya bersambung. Pertama ala artinya atas, kedua him mereka. 5 kata kita gabung menjadi wala khaufun alaihim, artinya dan tidak ada ketakutan atas mereka. Wa dan la tidak, hum mereka, yahzanun mereka bersedih. Pada kata yahzanun mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan ya di depan dan waw sukun serta na di belakang. Kalau 4 kata kita gabung menjadi walahum yahzanun, artinya dan mereka tidak bersedih. Sekarang kita bahas tafsirnya. Semua umat para rasul, baik itu umat Nabi Muhammad yang disebut orang-orang yang beriman, umat Nabi Musa yang disebut orang-orang Yahudi, umat Nabi Isa yang disebut orang-orang Nasrani, dan umat-umat Nabi terdahulu yang disebut Sabi'in, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat pahala dari Allah, asalkan mereka beriman kepadanya dan hari akhir, lalu diikuti dengan berbuat baik. Dengan pahala itu, mereka mempunyai bekal masuk surga yang tidak ada lagi ketakutan dan kesedihan di dalamnya. Jadi ketika umat para rasul, baik umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, dan umat Nabi-Nabi terdahulu memenuhi syarat untuk masuk surga, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir, serta berbuat baik, maka semua umat rasul atau umat Nabi, baik terdahulu maupun umat Nabi Muhammad, punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Yang mana masuk surga dibekali atau berbekal dengan pahala yang didapatkan karena beriman dan berbuat baik. Ketika masuk surga, tidak ada lagi rasa ketakutan dan juga kesedihan di dalamnya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-63 dari surat Al-Baqarah. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kita mulai yang pertama, wa artinya dan, id ketika. 2 kata kita gabung menjadi wa id dan ketika. Akhadna kami mengambil. Pada kata akhadna mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan na di belakang. Mitsaqakum 2 kata, tulisannya bersambung. Pertama mitsaqo, perjanjian, kum kalian. 3 kata kita gabung menjadi akhadna mitsaqakum, kami mengambil perjanjian kalian. Kemudian wa dan rafa'na kami angkat. Pada kata rafa'na mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan na di belakang kata. Fauqakum 2 kata lagi. Pertama fauqo artinya atas, kedua kum kalian. At-tur gunung Tur. 5 kata kalau kita gabung menjadi wa rafa'na fauqakumut tur, artinya dan kami angkat ke atas kalian gunung Tur. 6 kata kalau kita gabung menjadi wa rafa'na fauqakumut tur, artinya dan kami angkat ke atas kalian gunung Tur. 7 kata kalau kita gabung menjadi wa rafa'na fauqakumut tur, artinya dan kami angkat ke atas kalian gunung Tur. 8 kata kalau kita gabung menjadi wa rafa'na fauqakumut tur, artinya dan kami angkat ke atas kalian
Kemudian khudhu, berpeganglah. Ma, apa yang ataina, kami berikan. Pada kata ataina mengandung arti pelaku kami, dicirikan dengan na di belakang kata. Kum, kalian. 4 kata kalau kita gabung menjadi khudhu ma atainakum, artinya berpeganglah kepada apa yang kami berikan kepada kalian. Biquwatin, 2 kata, tulisannya bersambung. Pertama bi dengan quwatin, kuat. 2 kata kita gabung menjadi biquwatin, artinya dengan kuat. Wa dan udhkuru, ingatlah. Ma, apa yang fihi, 2 kata. Pertama fi di dalam, hi-nya. 5 kata kita gabung menjadi wadhkuru ma fihi, artinya dan ingatlah apa yang di dalamnya. La'allakum, 2 kata, tulisannya bersambung. Pertama la'alla, artinya agar, kum, kalian. Tattaqun, kalian bertakwa. Pada kata tattaqun mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan ta di depan dan waw sukun serta na di belakang. 3 kata kita gabung menjadi la'allakum tattaqun, artinya agar kalian bertakwa. Sekarang kita bahas tafsirnya dari ayat ini. Selain menyuruh Bani Israel mengingat nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka, Allah juga menyuruh mereka untuk mengingat perjanjian yang Allah telah ambil dari mereka di zaman Nabi Musa dulu. Bahkan Allah mengangkat gunung Tursina ke atas mereka untuk menjadi peringatan supaya mereka menepati janji. Perjanjian itu berupa perintah Allah kepada mereka untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat yang telah Dia berikan kepada mereka. Allah juga meminta mereka mengingat isi kitab Taurat itu supaya mereka senantiasa mengamalkannya, baik menjalankan perintah maupun menjauhi larangan. Meskipun perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel terjadi pada umat Nabi Musa dulu, tetapi perjanjian itu mengikat kepada anak turunan mereka sampai umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad pun terikat janji yang Allah ambil lewat nenek moyang mereka dulu di zaman Nabi Musa. Kemudian kita masuk ayat yang ke-64 surat Al-Baqarah. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Yang pertama summa, artinya kemudian. Tawallaitum, kalian berpaling. Pada kata tawallaitum mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan tum di belakang kata. Kalau kita gabung, summa tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Min, dari, ba'di, sesudah, dzalika, itu. Min ba'di dzalika, artinya dari sesudah itu. Fa, maka, lau, jikalau, falau itu 2 kata tulisannya bersambung. Nah, kalau kita gabung, falau artinya maka jikalau. La, tidak. Fadlu, karunia. Allahi, Allah. 3 kata kita gabung menjadi la fadlullahi. Tidak ada karunia Allah.
Alaikum itu dua kata tulisannya bersambung. Pertama ala artinya atas, kedua kum kalian. Alaikum dua kata kita gabung menjadi atas kalian. Wa dan rahmatuhu dua kata tulisannya bersambung. Pertama rahmatu rahmat, kedua hu-nya. Tiga kata kita gabung menjadi warahmatuhu dan rahmatnya. Lakuntum dua kata tulisannya bersambung. La-nya niscaya, kuntum kalian menjadi. Pada kata kuntum mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan tum di belakang kata. Min dari, al-khasirin orang-orang yang merugi. Kalau empat kata kita gabung menjadi lakuntum minal khasirin, artinya niscaya kalian menjadi dari orang-orang yang merugi. Apa makna dari ayat ini? Namun janji tinggal janji. Bani Israel mengingkari perjanjian mereka. Seharusnya mereka telah dibinasakan Allah akibat pengingkaran mereka terhadap perjanjian itu. Tetapi Allah tidak lakukan itu karena Allah mempunyai karunia dan rahmat yang diberikan kepada mereka. Jadi karunia dan rahmat dalam ayat ini maksudnya penangguhan siksa bagi Bani Israel meskipun mereka sudah mengingkari janji. Jadi ketika Allah masih menangguhkan siksa bagi Bani Israel karena sudah mengingkari janji, maka itu menunjukkan bahwa Allah mempunyai karunia dan rahmat kepada mereka. Seharusnya Allah langsung binasakan, tapi Allah masih tangguhkan, Allah masih tunda. Itu bukti Allah punya karunia dan rahmat yang diberikan kepada Bani Israel. Sekarang kita masuk ayat yang ke-65 dari surah Al-Baqarah. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Pertama wa artinya dan. Laqad itu dua kata tulisannya bersambung. Pertama la artinya sungguh. Kedua qad sungguh juga artinya. Alimtum kalian mengetahui. Nah, pada kata alimtum mengandung arti pelaku kalian dicirikan dengan tum di belakang kata. Kalau empat kata kita gabung menjadi walaqad alimtum dan sungguh-sungguh kalian mengetahui. Alladzina orang-orang yang i'tadaw mereka melampaui batas. Nah, pada kata i'tadaw mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Min dari, kum kalian. Jadi minkum tulisannya bersambung sebenarnya sudah dua kata. Kalau empat kata kita gabung menjadi alladzina i'tadaw minkum. Artinya orang-orang yang melampaui batas dari kalian. Fi di dalam as-sabti hari Sabtu. Nah, kalau dua kata kita gabung menjadi fis sabti artinya di hari Sabtu. Fa maka kulna kami berkata. Pada kata kulna mengandung arti pelaku kami dicirikan dengan na di belakang kata. Jadi fakulna ini sebenarnya sudah dua kata yang tulisannya bersambung. La kepada hum mereka. Jadi lahum pun itu sudah dua kata meskipun tulisannya bersambung. Nah, kalau empat kata ini kita gabung menjadi fakulna lahum. Artinya maka kami berkata kepada mereka. Kunu jadilah qiradatan kera-kera. Khasiin orang-orang yang hina. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi
kunu qiradatan khasiin. Jadilah kera-kera yang hina. Sekarang kita bahas tafsirnya. Bani Israel, umat Nabi Muhammad, mengetahui pendahulu-pendahulu mereka yang melanggar perjanjian di hari Sabtu. Seharusnya di hari Sabtu, Bani Israel atau umat Nabi Musa dahulu mengkhususkan diri untuk beribadah. Tetapi di hari yang sama, godaan itu datang berupa munculnya ikan-ikan di permukaan air yang menggoda mereka untuk menangkapnya. Maka akhirnya tergodalah mereka karena melihat ikan-ikan yang bermunculan di permukaan air. Mereka pun lebih memilih menangkap ikan daripada beribadah. Allah pun murka dengan mengutuk mereka menjadi kera-kera yang hina. Kejadian ini menjadi cerita yang disampaikan secara turun-temurun di kalangan Bani Israel. Sehingga Bani Israel umat Nabi Muhammad tahu juga cerita nenek moyang mereka dulu yang Allah kutuk menjadi kera-kera yang hina akibat melanggar perintah. Di hari Sabtu mereka harusnya mengkhususkan diri untuk beribadah, tapi tergoda oleh godaan berupa ikan yang bermunculan di permukaan air, sehingga mereka lebih memilih untuk mencari ikan daripada beribadah kepada Allah. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi kita juga, umat Nabi Muhammad, untuk tidak mendahulukan kepentingan duniawi dibanding akhirat atau ibadah kepada Allah, supaya kita tidak mendapat kutukan atau hukuman dari Allah seperti Bani Israel terdahulu. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-66 surat Al-Baqarah. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Faja'alna itu dua kata, tulisannya bersambung. Pertama fa, artinya maka. Kedua, ja'alna, kami menjadikan. Nah, pada kata ja'alna mengandung arti pelaku kami dicirikan dengan na di belakang kata. Kemudian ha artinya nya. Nakalan, peringatan. Kalau empat kata kita gabung menjadi faja'alnaha nakalan. Artinya maka kami menjadikannya peringatan. Li bagi, ma apa yang. Jadi lima tulisannya bersambung sudah dua kata. Baina di antara, yadaiha itu dua kata tulisannya bersambung. Pertama yadai artinya dua tangan, kedua ha-nya. Jadi kalau lima kata kita gabung menjadi lima baina yadaiha, artinya bagi apa yang di antara dua tangannya. Wa dan ma apa yang, khalfaha dua kata tulisannya bersambung. Pertama khalfa di belakang, kedua ha-nya. Nah, kalau empat kata kita gabung menjadi wa ma khalfaha, artinya dan apa yang di belakangnya. Kemudian wa dan mau'izatan, artinya pelajaran. Lil muttaqin, dua kata tulisannya bersambung. Pertama li bagi, kedua al muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau empat kata kita gabung menjadi wa mau'izatan lil muttaqin, artinya dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksud dari ayatnya? Kejadian Allah mengutuk Bani Israel, umat Nabi Musa, menjadi kera merupakan peringatan dari Allah untuk umat yang ada pada saat itu dan melihat kejadiannya. Namun peringatan itu
juga berlaku untuk umat yang datang kemudian seperti kita. Khususnya bagi orang-orang yang bertakwa, kejadian itu merupakan pelajaran supaya tidak mendapatkan akibat buruk serupa. Jadi Allah ceritakan apa yang Bani Israel dulu alami berupa kutukan dari Allah menjadi kera-kera yang hina, itu untuk menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang-orang yang bertakwa untuk tidak meniru perbuatan mereka supaya kita tidak mendapat akibat buruk serupa seperti yang mereka alami dulu. Kemudian kita masuk ayat yang ke-67 surat Al-Baqarah. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kita mulai yang pertama, wa artinya dan. Id ketika. Qala dia berkata. Nah, pada kata qala mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan harokat fathah di belakang kata. Musa. Kalau kita gabung 4 kata menjadi wa id qala Musa, artinya dan ketika Musa berkata. Li kepada, qaumi kaum, hi-nya. Jadi li qaumihi itu sudah 3 kata meskipun tulisannya bersambung. Nah, kalau 3 kata ini kita gabung menjadi li qaumihi, artinya kepada kaumnya. Inna sesungguhnya Allah. Ya'muru dia menyuruh. Nah, pada kata ya'muru mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan ya di depan kata. Kum kalian. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi innallaha ya'murukum, artinya sesungguhnya Allah menyuruh kalian. An untuk, tadbahu kalian menyembelih. Nah, pada kata tadbahu mengandung arti kalian, dicirikan dengan ta di depan dan waw sukun serta alif di belakang. Kemudian bakorotan sapi betina. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi antadbahu bakorotan, artinya untuk kalian menyembelih sapi betina. Kemudian qalu mereka berkata. Pada kata qalu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Apakah, satu huruf berharokat fathah sudah jadi satu kata. Apakah? Tattakhidu artinya kamu menjadikan. Nah, pada kata tattakhidu mengandung arti pelaku kamu, dicirikan dengan ta di depan kata. Na kami, huzuan ejekan. Jadi kalau 5 kata ini kita gabung menjadi qalu atattakhiduna huzwan. Artinya mereka berkata, apakah kamu menjadikan kami ejekan? Qala dia berkata. Nah, pada kata qala mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan fathah di belakang kata. A'udzu aku berlindung. Pada kata a'udzu mengandung arti pelaku aku, dicirikan dengan hamzah di depan kata. Billahi 2 kata tulisannya bersambung, bi kepada, Allahi Allah. Jadi kalau 4 kata kita gabung menjadi qala a'udzu billahi, artinya dia berkata aku berlindung kepada Allah. An agar, akuna aku menjadi. Nah, pada kata akuna mengandung arti pelaku aku, dicirikan dengan hamzah di depan kata. Min dari, al-jahilin orang-orang yang bodoh.
Kalau 4 kata kita gabung menjadi an akuna minal jahilin. Artinya agar aku tidak menjadi dari orang-orang yang bodoh. Di sini ada penambahan arti tidak ketika kata dirangkai menyesuaikan konteks kata di mana kata itu berada. Sekarang kita bahas tafsirnya. Apa makna dari ayat ini? Melalui Nabi Musa, Allah perintahkan Bani Israel menyembelih seekor sapi betina. Namun mereka merasa dijadikan bahan ejekan oleh Nabi Musa. Karena sebelumnya mereka pernah menyembah patung anak sapi. Ketika disuruh menyembelih sapi betina, seolah-olah mereka disuruh menyembelih Tuhan mereka sendiri. Makanya mereka merasa dijadikan bahan olok-olok oleh Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab bahwa tidak mungkin dia menyuruh mereka hanya untuk dijadikan sebagai bahan olok-olok. Itu hanya pekerjaan orang-orang bodoh. Maka Nabi Musa berlindung kepada Allah supaya tidak termasuk golongan orang-orang bodoh, yaitu menyuruh sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan hanya untuk mengejek atau memperolok-olok. Jadi bukan tujuan Nabi Musa menyuruh Bani Israel atas perintah Allah untuk menyembelih sapi betina. Bukan tujuannya untuk memperolok-olok, mengejek mereka. Tapi karena ada tujuan di balik perintah untuk menyembelih sapi betina tersebut. Tentu Allah lebih tahu kenapa dia suruh Bani Israel menyembelih sapi betina. Apa tujuannya? Di ayat-ayat berikutnya kita akan bahas. Kemudian kita masuk ayat yang ke-68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Pertama, qalu artinya mereka berkata. Nah, pada kata qalu mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Ud'u artinya mohonkanlah. Lana 2 kata, tulisannya bersambung. Pertama la untuk, kedua na kami. Rabbaka 2 kata juga tulisannya bersambung. Pertama robba artinya Tuhan, kedua ka artinya mu. Jadi kalau 6 kata ini kita gabung menjadi qalu du'u lana rabbaka. Artinya mereka berkata, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Yubayyin, dia menerangkan. Pada kata yubayyin mengandung arti pelaku dia dicirikan dengan ya di depan kata. Lana 2 kata tulisannya bersambung, la kepada, na kami. Jadi kalau 3 kata kita gabung menjadi yubayyin lana, artinya dia menerangkan kepada kami. Ma apa? Di sini kata ma artinya apa? Hiya dia. Jadi kalau 2 kata kita gabung menjadi ma hiya, apa dia? Qala dia berkata, ciri dianya sebagai pelaku harokat fathah di belakang kata. Inna sesungguhnya, hu dia. Jadi innahu tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Yaqulu dia berkata, ciri dia sebagai pelakunya adalah ya di depan kata. Kalau 4 kata kita gabung menjadi qala innahu yaqulu. Artinya dia berkata, sesungguhnya dia berkata. Inna sesungguhnya, ha dia. Jadi innaha tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Baqaratun sapi betina. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi innaha baqaratun, artinya
Sesungguhnya dia sapi betina. La artinya tidak, faridun tua. Wa dan la tidak, bikrun muda. Nah, kalau 5 kata kita gabung menjadi la faridun wala bikrun. Artinya tidak tua dan tidak muda. Awanun, pertengahan, baina, di antara, dzalika, itu. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi awanun baina dzalik. Artinya pertengahan di antara itu. Fa, maka, if'alu, kerjakanlah. Jadi faf'alu itu tulisannya bersambung, sudah 2 kata. Ma, apa yang, tu'marun, kalian diperintahkan. Pada kata tu'marun mengandung arti pelaku kalian, dicirikan dengan huruf ta di depan dan waw sukun setana di belakang. Nah, kalau 4 kata kita gabung menjadi faf'alu ma tu'marun. Artinya, maka kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan. Sekarang kita bahas tafsirnya. Meskipun mereka merasa dijadikan bahan ejekan oleh Nabi Musa, namun akhirnya mereka mau juga mengerjakan perintah menyembelih sapi betina. Itu ditandai dengan permintaan mereka kepada Nabi Musa agar bertanya kepada Tuhan tentang kriteria sapi betina yang harus mereka sembelih. Nabi Musa pun menjawab bahwa Allah memberitahukan sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, usia pertengahan di antara itu. Lalu dia menyuruh mereka mengerjakan itu. Jadi meskipun Bani Israel merasa dijadikan bahan ejekan oleh Nabi Musa, tapi mereka mau mengikuti perintah untuk menyembelih sapi betina. Buktinya apa? Mereka mau mengerjakan. Buktinya mereka meminta Nabi Musa supaya bertanya kepada Tuhan, apa kriteria sapi betina selain kriterianya betina yang harus mereka sembelih. Apakah ada syarat lain? Mereka nyuruh Nabi Musa atau meminta Nabi Musa untuk bertanya kepada Tuhan. Kemudian kita masuk ayat yang ke-69. Ayat terakhir dari pertemuan atau pelajaran ke-11 ini. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Yang pertama, qalu, mereka berkata. Nah, pada kata qalu mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di belakang kata. Udu'u, mohonkanlah, lana 2 kata. Pertama la untuk, kedua na kami. Rabbaka 2 kata lagi, tulisannya bersambung. Pertama Rabba, Tuhan. Kedua kamu. Nah, kalau 6 kata ini kita gabung menjadi qalu du'u lana rabbaka. Artinya mereka berkata, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Yubayyin, dia menerangkan. Pada kata yubayyin mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di depan kata. Lana 2 kata lagi, tulisannya bersambung. La kepada, na kami. Kalau 3 kata kita gabung menjadi yubayyin lana, artinya dia menerangkan kepada kami. Kemudian ma artinya apa. Launuha itu 2 kata, tulisannya bersambung. Pertama launu artinya warna, kedua ha artinya nya. Jadi kalau 3 kata kita gabung menjadi ma launuha, artinya apa warnanya. Qala, dia berkata. Nah, ciri pelaku dia pada kata qala
harokat fathah di belakang kata. Inna sesungguhnya, hu dia. Jadi innahu tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Yaqulu dia berkata, ciri dia sebagai pelakunya ya atau huruf ya di depan kata. Kalau empat kata kita gabung menjadi qala innahu yaqulu. Artinya dia berkata, sesungguhnya dia berkata. Inna sesungguhnya, ha dia. Jadi innaha tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Baqaratun sapi betina, sofra'u kuning, faqi'un tua. Jadi kalau lima kata kita gabung menjadi innaha baqaratun sofra'u faqi'un. Artinya sesungguhnya dia sapi betina kuning tua. Launuha dua kata tulisannya bersambung. Pertama launu artinya warna, kedua ha artinya nya. Jadi kalau dua kata kita gabung menjadi launuha artinya warnanya. Tasurru menyenangkan, an-nazirin orang-orang yang melihat. Nah, kalau dua kata kita gabung menjadi tasurrun nazirin artinya menyenangkan orang-orang yang melihat. Sekarang kita bahas tafsirnya. Meskipun sudah cukup jelas kriteria sapi yang harus mereka sembelih, yaitu betina, tidak tua dan tidak muda. Namun mereka merasa belum jelas juga. Mereka pun meminta Nabi Musa untuk bertanya lagi kepada Tuhan tentang warna sapi yang harus mereka sembelih. Nabi Musa pun menjawab bahwa Allah memberitahukan sapi betina itu harus berwarna kuning tua yang enak dipandang bagi yang melihatnya. Jadi syarat sapi betina yang harus Bani Israel sembelih, meskipun sudah Nabi Musa sampaikan kepada mereka, yaitu tidak tua, tidak muda, pertengahan di antara itu. Tetapi bagi mereka masih belum jelas juga. Mereka masih membutuhkan persyaratan yang lainnya. Mereka bertanya apa warnanya. Dan Nabi Musa pun menyampaikan atas perintah dari Allah untuk disampaikan kepada mereka, yaitu warnanya kuning tua. Kenapa kuning tua? Karena kuning tua itu warnanya bagus, enak untuk dilihat bagi orang-orang yang melihat sapi. Nah, pelajaran untuk yang ke-11 ini sampai ayat 69 dari ayat 62. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Cerita tentang sapi betina masih akan berlanjut pada ayat-ayat berikutnya. Ikuti video-video kami berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.